Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam media Kastrina Dapatida. Hai sahabat, bertemu lagi dengan saya di Naim channel yang membahas tentang organisasi, edukasi, dan selalu menyampaikan informasi tentunya tanpa basa-basi. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya sudah ada di ruangan kepala sekolah dan beliau kepala sekolah yang baru saja diangkat. Selain baru jadi kepala sekolah juga baru selesai studi S2-nya. Wow, ini luar biasa sekali sahabat. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi atau basa-basi, langsung saja kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik-baik Sehat ya? Sehat. Luar biasa ya. Kita sebelumnya sudah pernah berteman sahabat pada waktu menjadi guru SMP, namun karena beliau selalu konsen di guru, kemudian saya melanjutkan studi sehingga bertemu lagi pada kesempatan sore ini, kan seperti itu Bu Husnul ya. Oke, baik. Oke, bisa perkenalkan diri Bu Husnul, nama kemudian riwayat pendidikan seperti itu. Monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Naim atas waktunya. Hari ini kesempatan yang luar biasa sekali ya. Oh, pasti dong. Baru pejabat, apa yang istimewa dari saya kok langsung diajak konten kayak gini ya. Berarti kan ada pengalaman-pengalaman Ya. yang harus disaringkan di Disaring sini. dengan teman-teman mahasiswa, mungkin teman-teman yang lain. Oke, baik. Nama saya, kalau Pak Naim sudah kenal ini pastinya ya. Nama saya Husnul Fatimah. Kalau tanggal lahir tidak usah Pak Naim. Nggak usah, Itu nggak. rahasia kita ya. Rahasia, begitu. Riwayat pendidikan. Dulu saya S1-nya nggak mungkin lah kalau mulai dari SD begitu ya. Langsung aja S1-nya dulu saya di UIN pendidikan ekonomi. Lebih tepatnya IPS kalau nggak salah begitu ya maksudnya. UIN Maulana Malik Ibrahim itu di situ. S2-nya di UM jelas-jelas pendidikan ekonomi. Ada kelasnya Pak Hakim kan. Pak Naim kan S2, Ya, kalau masuk, saya kan masuk. S3 begitu, tapi satu jurusan begitu. Pak Naim S3, saya S2. Oh, kebalik. Berarti kayaknya ini saya harus ikuti jejaknya Pak Naim. Oh, harus ya. dong, harus. Iya. Oke, karena di sini untuk dari segi karir sudah jelas, nanti akan kita bahas sampai tuntas ya. Oke. Kemudian untuk S1-nya saya menyangka Bu Husnul itu dari Muhammadiyah loh malah. Karena pas sekarang Bu Husnul kan mengabdi di SMP Muhammadiyah. Ternyata bukan ya, bukan dari Muhammadiyah. Dari Bukan. Universitas Islam Maulana Negeri Malang. Maulana Malik Ibrahim. Ya. Luar biasa. Bu Husnul, untuk menjadi mahasiswa tentu tidak hanya cukup menjadi mahasiswa ya, tentu Betul. harus mengikuti apa itu ekstra ya. Betul, Kalau betul. zaman dulu itu mungkin UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kira-kira untuk mendukung ke karir itu, Bu Husnul untuk S1 ikut UKM apa? Ya, kalau saya dulu S1-nya itu karena saya itu dari latar belakang keluarga Muhammadiyah, jadi saya Iya, ikut iya. IMM sama HSI. IMM, Ya, ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Tapi saya tidak aktif, tidak begitu aktif di situ. Tidak begitu aktif terus sama teman ikut di HMI aja karena di UIN itu IMM sedikit. Nah, akhirnya saya ikutnya HMI. Iya, karena lebih bergabung ke NU ya. PMI gitu kan, PMI. Tapi nggak apa-apa, sama saja kan. Organisasi yang arahnya rodanya itu juga ke arah kebaikan semua dan keberpihakan di kehidupan bangsa yang luar biasa. Sama-sama membawa berjuang di negara pokoknya itu Oke, jadi gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk mengikuti organisasi jangan pilih-pilih lah gitu ya. Saya harus pilih Muhammadiyah atau saya pilih NU, janganlah. Karena yang penting pada saat kita ikut organisasi, pengalaman yang diambil adalah satu, ilmu kepemimpinan, yang kedua ilmu administrasi, kemudian yang ketiga bagaimana kita itu bisa speaking dengan orang atau dengan masyarakat secara umum itu lancar. Kemudian organisasi yang kita pilih tentu bisa mendukung ke karir kita kan seperti itu ya. Iya, betul. Itu berapa UKM kira-kira? Saya waktu itu ikutnya dua itu aja, nggak ikut untuk yang lain. HMJ, saya dulu HMJ, himpunan mahasiswa jurusan IPS itu di UIN itu HMJ. Kayaknya kalau saya lihat ya orang sukses itu tidak berawal dari orang yang pintar cerdas banget. Saya lihat kayak gitu. Jadi pengalaman di organisasi apa itu yang bisa mengantarkan kita ke arah sana. Oh, pengalaman kita berhadapan dengan orang seperti ini itu gimana itu kayaknya di UKM juga itu yang harus di ekstranya istilahnya gitu. Nah, kecerdasan itu bisa kita belajar sendiri. Cuma masalah etika itu kan juga lihatnya di situ. Wah, ini menarik. Sehingga tadi Bu menyampaikan bahwa
orang yang berkarir itu bukan orang yang pintar. Ya. Itu yang harus saya bawain karena tapi orang yang sukses di dunia karir itu tapi orang yang memang benar-benar tekun, kemudian didukung dengan pengalaman organisasi kan tentunya. Makanya kita digemblengnya itu ya digemblengnya di organisasi, malah kalau pengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi kita memimpin, kayak saya memimpin di SMP nomor 3 itu sudah tidak canggung lagi karena saya sudah di organisasi. Apakah sudah terbiasa berhadapan dengan orang banyak, apa ya istilahnya untuk pengembangan apalagi di amal usaha di organisasi ini kan nggak ada dana yang view langsung ini mesti masih cari. Nah cari itu kita sudah tidak canggung lagi, pengalaman itu sudah mengajarkan kita, jadi sudah biasa. Memang berjuangnya di Muhammadiyah ya harus seperti itu. Keren banget gitu ya. Sehingga pengalaman yang didapat dari organisasi kemudian setelah kita paham kita bawa ke dunia nyata. Karena saya sering sekali waktu saya ngajar di mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang, saya sering menyampaikan UKM itu adalah dunia maya. Nah, kenapa saya katakan dunia maya? Yang kita hadapi adalah teman-teman kita sendiri. Sehingga pada saat kita berdebat pun mentok-mentok ya kita ditoleransi kan seperti itu. Namun yang terpenting bukan itunya, tapi bagaimana kita belajar organisasi itu bisa menyerap ilmu kepemimpinan, administrasi, kemudian bagaimana cara mengasah skill kita untuk mengatasi problem-problem yang terjadi pada saat mahasiswa. Betul. Karena nanti terjun di masyarakat itu yang dihadapi bukan orang yang berilmu saja, nah, begitu kan? Jadi macam-macam karakter orang yang kita hadapi, bagaimana nanti permasalahan ini bisa kita pecahkan itu seperti apa? Nah, itu kan pengalaman dari sana dulu teman kita masing-masing. Karena kita sering berorganisasi kan mesti sering ketemu sama orang, sering ketemu bersosialisasi dengan orang, mesti karakternya bermacam-macam. Jadi kalau mau ini modelnya kok ini, gimana sih caranya mengatasi mau seperti ini? Kadang diajak rapat kesuan, orang kesu nggak mau. Kalau dia nggak mau jadi pemimpin, kalau dia tidak jadi pemimpin, nggak mau dia ikut rapat. Wah, aku nggak jadi pemimpin aja. Aku sih ngatasi orang kayak gitu itu belajarnya di organisasi. Ya. Berarti pada saat kita ikut organisasi, selain kita belajar administrasi kemudian kepemimpinan, berarti kita juga harus belajar konflik ya. Penting ya. Karena manajemen konflik manfaatnya tidak hanya pada saat kita aktif UKM, tapi bagaimana pada saat kita menghadapi problem yang sesungguhnya di dunia kerja dan semacamnya. Nanti terjun di mana juga kayak gitu. Wah, ini semakin menarik saja sahabat. Maka yuk kita kulik lebih dalam lagi sehingga pengalaman-pengalaman dari Bu Husnul yang luar biasa ini bisa kita peroleh bersama-sama. Dan tentunya pengalaman dari Bu Husnul ini mungkin bisa diadopsi oleh teman-teman mahasiswa yang di luar sana yang sebentar lagi akan lulus atau pada saat ini sedang menempuh mahasiswa baru, sehingga pengalaman-pengalaman kami ini bisa diambil kemudian bisa disesuaikan dengan karakter sahabat-sahabat di luar sana tentunya kan seperti itu. Itu Bu Husnul ya. Oh ya, kemudian ini berkaitan dengan karir. Itu informasinya kan baru diangkat ya dari kepala sekolah ini. Ini luar biasa. Pada saat beliau baru diangkat sebagai kepala sekolah, di waktu yang hampir bersamaan juga beliau ini juga lulus S2. Ini ceritanya gimana? Bu Husnul di sisi lain sebagai guru ya sebelumnya harus dituntut profesional untuk mengajar. Namun di sisi lain Bu Husnul mampu memilih waktunya untuk melanjutkan kuliah. Saya kira dua hal yang berbeda. Monggo bagaimana kita bisa berbagi tips atau kiat-kiat bagaimana cara mengatur waktu kerja sambil kuliah. Silakan Bu Husnul. Ya, ini Pak Naim, semua itu tergantung dari niat dan kemauan kita ya. Niat dan kemauan kita itu yang paling utama itu. Kalau kita untuk masalah waktu itu bisa diatur, ngatur waktu itu sukses enggaknya kita itu juga dari kita, molor enggaknya tesis itu juga dari kita. Sebenarnya kita tuh banyak waktu luang. Kuliah saya itu kemarin kebentur itu tinggal menata aja. Kalau saya kan jadi guru, ngajarnya Senin sampai Jumat, sampai Jumat. Nah Jumat itu karena saya tidak bisa kalau di UM kan tidak boleh ekstensi, maksudnya tidak boleh satu minggu harus reguler. Nah reguler saya tinggal menyesuaikan jam aja di sini, menyesuaikan jam di sekolah. Nah menyesuaikan jam di sekolah, tapi ya gitu konsekuensinya saya harus wirawiri dari kampus. Nanti di kampus sudah tidak ngajar, sudah tidak ada kuliah, balik ke sini ngajar. Dan saya tidak mau meninggalkan
tanggung jawab saya sebagai guru. Guru juga berjalan dengan baik di kampus pun juga seperti itu gitu. Jadi mungkin itu sudah kulino ya, apa ya istilahnya sudah kulino ribet, kulino ribet dan sudah ya itu harus menyesuaikan itu, gitu. Jadi harus itu. Saya itu dulu kuliah itu ngerjakan tugas itu mesti malam ngerjakan tugas itu. Nggak pernah siang-siang, nggak bisa fokusnya siang itu sudah di sekolah. Kuliah saya itu 4 hari, Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Seperti itu. Jadi di UN itu juga tidak ada toleransi. Oke, bang guru diperlakukan seperti ini tidak ada. Semuanya sama antara yang kerja dengan yang tidak kerja, ya semuanya perlakukan sama. Itu bagi saya pengalaman berharga untuk mengatur waktu. Manajemen waktu ya. Manajemen waktu itu memang sangat penting. Buktinya saya 2 tahun juga sudah lulus. Maksudnya nggak molor itu gitu ya, nggak panjang molornya itu juga sudah lulus. Berarti termasuk wajar, 2 tahun lulus. 2 tahun setengah pun kalau orang bekerja wajar banget. Wajar ya, karena ada apa ya? Karena tidak fokus sama satu kegiatan, tapi ada. Saya tidak fokus dengan saya itu kegiatannya 3 loh waktu kuliah. Saya masih ketua koperasi buat Asabina, masih jadi guru di sini, masih saya kuliah. Mestinya selesai juga. Selesai ya. Dan fokus tetap aja gemuk gitu. Artinya saya ngadu. Tambah kerjanya tugasnya banyak, tambah betul karena menjalankan tugas sambil ngomil lah. Masuk. Oke sahabat, ini ada satu yang menarik tadi bahwa kalau memang sahabat-sahabat mahasiswa yang di luar sana yang kuliah sambil kerja, maka mengerjakan tugasnya pada malam hari. Karena pada malam hari itu selain kita bisa fokus, juga belum ada aktivitas yang lain kecuali mengerjakan tugas kuliah itu. Sehingga tidak ada alasan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana terlambat lulus karena bekerja ya. Jadi jangan membuat alibi, loh Pak saya kan bekerja. Jangan ya. Ayo buktikan justru dengan kita sudah bekerja. Kita buktikan kalau kita bekerja bisa tepat waktu. Betul. Padahal saya tuh teman saya masih fresh graduate semua. Saya aja yang satu ya langsung lanjut. Saya aja sudah termasuk telat lah istilahnya telat begitu. Tapi pede aja saya. Iya, kita harus pede. Jadi selainnya juga pede juga pintar mengatur waktu ya. Manajemen waktu itu harus, pokoknya itu yang paling penting, manajemen waktu itu harus. Oke, nah ini satu lagi Bagus Non. Tadi kuliah oke sudah sukses ya. Kiat-kiatnya kalau ada tugas mengerjakan pada malam hari. Nah sekarang yang tidak malam hari adalah dari guru biasa kemudian menjadi kepala sekolah. Ini kan tantangan yang luar biasa. Betul sekali. Apakah menemukan kesulitan saat menjadi kepala sekolah untuk memanajerial teman-teman atau bagaimana? Silakan kiat-kiatnya dibagikan ke teman-teman ya. Mungkin di luar sana ada mahasiswa yang punya keinginan bercita-cita kepala sekolah atau sudah kuliah dan sudah bekerja dan akan ditunjuk kepala sekolah. Sehingga Bu Kusmo nanti bisa sharing pengalaman kiat-kiat menjadi kepala sekolah yang sebelumnya belum pernah sama sekali menjadi kepala sekolah. Apa kira-kira Bu Kusmo? Silakan Bu Kusmo. Terima kasih Pak Naim ya. Untuk kiat-kiatnya, untuk di awal itu memang saya untuk menjadi kepala sekolah ini saya sharing dulu, maksudnya mulai dari awal dulu gitu ya. Awalnya saya nggak mau jadi kepala sekolah karena calonnya juga banyak. Bagi saya itu tidak ingin kepala sekolah karena saya itu maksudnya ada cita-cita lain begitu ya. Jadi dosen misalkan jadi dosen gitu ya. Amin. Itu bisa, tapi karena memang ya itu kembali lagi itu memang sudah takdir ya, yang membolak-balikan hati itu kan Allah. Itu kita nggak bisa, kita itu apapun kondisi sesulit apapun itu tumpuan kita hanya satu, curhatnya itu nggak boleh kemana-mana, curhat itu sama Allah. Jangan curhat ke media sosial, nggak akan selesai jadi guru, apalagi ke teman walaupun itu teman karib kita, jangan gitu. Jadi itu yang saya alami Pak Naim, itu saya sudah nggak mau jadi kepala sekolah, saya akan mengabdi di yang lain aja. Ternyata setelah saya minta petunjuk, ini kok hati ini tambah mantap untuk berjuang di menjadi pimpinan di SMP. Pimpinan di SMP. Ya tentunya itu saya punya program. Akhirnya setelah saya sudah menyiapkan untuk bersedia untuk menjadi kepala sekolah, ya tentunya saya harus punya program, dan program itu harus kami bawa ke
yayasan. Kalau kami kan yayasan harus Untuk bawa ke yayasan untuk dipresentasikan. untuk dipresentasikan itu kami kemarin membawa 4 program. Yang pertama itu program saya itu, jadi apapun kegiatan kita, maksudnya apapun yang kita lakukan itu kita harus punya program kan? Iya, Jadi harus punya program, harus program. berprogram apapun. Maukah itu jadi kepala sekolah, maukah itu jadi pimpinan yang lain, itu harus punya program. Mau dibawa kemana sekolah saya ini kalau saya sudah jadi kepala sekolah? Nah itu. Yang pertama kemarin saya lihat, karena saya juga pengalaman sudah lama di sini selama 15 tahun. Berarti kan saya sudah tahu semua Kelemahannya apa, sekolah ini kekurangannya seperti apa, apa itu gitu. saya sudah paham. Ya istilahnya paham lah, karena sudah 15 tahun. Walaupun saya dulunya tidak pernah menjabat sebagai apa-apa, nggak pernah melakukan apa itu, tapi kan saya tahu kondisi sekolah itu seperti apa karena saya sudah 15 tahun di sini. Itu yang pertama, itu hanya saya membawa 4 program saya yang harus saya pertahankan sampai nanti saya selesai untuk masa jabatan saya selesai. Itu yang pertama, itu program tentang manajemen. Diterima semua itu 4 program. Diterima, langsung diterima. Manajemen saya jabarkan, manajemennya itu apa yang harus sampean Dicapai. benahi, yang dicapai. Yang pertama saya akan membenahi pelayanan dulu. Karena saya baca buku, di setiap buku buku tentang marketing, edukasi pendidikan, marketing apa itu, yang pertama Pelayanan itu nomor 1 ya. pelayanan nomor 1, mutu juga, mutu, pelayanan sama mutu. Kalau kita sudah punya wis ajek wis berdiri di mutu yang bagus, otomatis nanti pelayanan itu akan ikut. Maksudnya itu pelayanannya juga bagus. Nah itu yang paling pertama kali sama masyarakat itu yang pertama itu pelayanan, mutu, setelah itu pelayanan. Itu yang saya baca seperti itu. Jadi pelayanan itu yang paling utama. Jadi apa ya, istilahnya ya kayak contohnya di bank dulu Pak. Nah ini kan pelayanan seperti itu, enak di bank itu daripada ini ya kan. Iya, betul. Sekolah juga sama kan, yang dijual itu, yang dijual jasa. Program apa di sekolah ini yang bisa dijual itu? Yang pertama itu masalah pelayanan di manajemen itu yang saya itu nanti yang saya programkan masalah itu, yang pelayanan pertama. Terus Bapak Ibu itu harus ramah dan harus merasa memiliki sekolah, bangga lah dengan sekolah walaupun sekolahnya ini kecil, karena kan penghasilannya mereka juga di sini, jadi ini bukan kedua mereka. Nah itu harus merasa bangga dan merasa memiliki. Itu yang saya tanamkan mulai sampai saat ini, dan harus ada teamwork yang bagus, maksudnya kekompakan Bapak Ibu guru untuk membangun sekolah ini memiliki mutu yang bagus. Terus habis itu setelah mutu itu tadi apa saya bilang itu, mutu yang bagus, terus pelayanan yang bagus. Nah itu yang paling saya utamakan itu. Maka akhirnya akan muncul testimoni dari siswa-siswa. Ya sekolah saya aja. Kualitasnya bagus, gurunya pertama itu. Jadi itu yang saya munculkan di program saya. Dan pada saat presentasi ke yayasan, apa respon beliau-beliaunya? Wah ini program baru. Ini program baru dan kamu sanggup untuk merubah itu. Insya Allah saya sanggup. Dan akhirnya di ACC saya sanggup, insya Allah saya sanggup untuk untuk merealisasi dari program apa yang saya sampaikan. Tapi tentunya saya kan juga punya tidak sendiri. Masih ada tim, dan kami pun juga punya perencanaan itu ada jangka pendek, jangka panjang. Yang mana yang harus dicapai dulu? Prioritaskan yang mana? Saya prioritaskan dulu. Tidak mungkin saya langsung larinya banter tapi di belakang tidak nutupi saya. Itu tidak bisa. Jadi harus sama-sama bekerja sama-sama membicarakan. Dan saya itu prinsip saya sebagai kepala sekolah itu saya bukan memimpin di zaman feodal lagi. Jadi saya itu ini lebih ke humanis ya. Humanis. Jadi saya ini istilahnya kalau bukan otoriter, kolektif kolegial. Istilahnya itu kolektif kolegial gitu. Cuman keputusan yang paling utama itu di saya. Jadi saya sharing. Jadi kita itu rekan kerja, bukan lagi pimpinan sama bawah. Bukan seperti itu. Bos sama karyawan. Jadi kalau seperti itu sekolah nggak bisa. Kalau dulu itu masih bisa Pak. Kalau zaman dulu itu di zaman feodal itu bisa, tapi sekarang sudah nggak bisa. Iya. Apalagi sekarang kan era digital, jadi semuanya harus saling merangkul, harus saling mendukung. Ya syukur-syukur semua stakeholder yang ada di SMP Muhammadiyah 3 ini mampu mensupport apa yang menjadi programnya Bu Kusnul, sehingga rasanya jelas tidak akan langsung dirasakan sekarang. Tapi 1 semester ke depan, 1 tahun, 2 tahun juga itu pasti sampai nanti masuk periode berikutnya ya. Insya Allah begitu. Oke. Kalau tidak ada itu. Wah ini sangat menarik sekali sahabat, sehingga apa yang menjadi pengalaman daripada Bu Husnul, mulai dari guru kemudian menjadi mahasiswa dan lulus tepat waktu, kemudian pada akhirnya terpilih menjadi kepala sekolah.
Nah, beliau menyarankan bahwa satu, ketika kita ada di dunia pendidikan, yang kita harus punya itu yang pertama adalah pelayanan. Kemudian yang kedua baru nanti naiknya ke mutu. Nah, ketika pelayanan sama mutu yang sudah kita capai, maka otomatis siswa yang akan mempromosikan ke masyarakat, tidak hanya gurunya, tapi semuanya akan terlibat kan semacam itu. Kalau siswa yang berbicara, saya yakin masyarakat akan lebih percaya. Kalau guru yang bercerita atau pemilik perusahaan yang bicara, saya kan akan biasa-biasa saja, wajar dong, karena pemilik kan seperti itu. Tapi kalau konsumen yang bicara ini lain, value-nya lain kan seperti itu. Itu begitu ya kira-kira. Iya, itu memang betul. Kemudian ini terakhir Bu Gusnul terkait dengan mahasiswa ini ya, teman-teman mahasiswa di luar sana. Kira-kira agar mahasiswa ini lulus tepat waktu seperti Bu Gusnul misalkan. Kalau S1 berarti lulus tepat waktu 4 tahun. Kalau S2 lulus tepat waktu berarti 2 tahun. Jangan molor-molor lah. Selain habis di ongkos juga habis di waktu, percuma kan seperti itu. Silakan Bu Gusnul berbagi tips atau kiat-kiat bagaimana cara kita tuh lulus tepat waktu namun kualitasnya juga sangat keren. Silakan Bu Gusnul berbagi ke teman-teman mahasiswa di luar sana. Silakan. Oke, Pak Naim, ini yang saya alami. Saya tidak bicara orang lain, pengalaman dari saya pribadi begitu. Jadi saya itu karena satu tadi sudah saya itu yang paling utama itu pinter memanajemen waktu. Pinter memanajemen waktu. Sekarang kalau kita lebih banyak pegang gadget, kita tidak munafik ya. Maksudnya tidak memunafikan dengan yang adanya gadget itu memang penting. Betul. Tapi terus-terusan yang dilihat itu barang yang tidak bermanfaat kayak lihat IG-nya artis apa itu kan juga menyita waktu, nggak terasa. Iya, 3 jam, 4 jam nggak terasa kalau sudah. Karena satu malam nggak tidur nggak terasa. Apalagi main game kayak gitu lah, itu yang akan merusak masa depan kita juga kan tidak bisa memanage waktu. Karena ya tergiur terus penasaran terus akhirnya waktu itu habis begitu saja, kita tidak dapat apa-apa, terbuang sia-sia. Oke, selain satu manajemen waktu, terus yang niat itu pokoknya itu niat itu niatnya aku harus lulus itu dari kita sendiri Pak Naim, tidak bisa itu. Kalau sudah nanti tugas akhir itu kita sendiri yang bekerja, tidak bisa kita itu minta ngerjakan tugas harian dapat tugas dari dosen itu masih bisa minta bantuan teman. Tapi kalau sudah tugas pribadi itu tidak bisa. Skripsi, tesis, disertasi tidak bisa buat orang lain. Harus fokus. Kalau nanti di akhir waktu ujian itu tidak akan kocar-kacir lah istilahnya kayak gitu. Sehingga apa yang dia kerjakan dia sampaikan karena dia mengerjakan sendiri paham. Isi itu. Tapi yang paling utama sebenarnya itu doa itu yang paling penting. Pijakan kita itu yang pertama kan kalau kita muslim sang maha kuasa. Jadi kan yang membolak garai awal dewi malas itu kita minta petunjuk agar tidak malas, hindarkan semua dari malas itu gitu. Dan yang paling penting itu adalah restu orang tua. Kita tuh setiap kemana-mana harus pamit. Pokoknya apa yang akan kita kerjakan saya sampai tua sampai saat ini Pak. Nah ini tuh masih sungkem mau berangkat sekolah itu sungkem mohon doanya. Insya Allah itu yang paling penting, yang paling utama. Secerdas apapun kalau kita tidak mengindahkan nasihat dari orang tua, sepintar apapun tidak akan jadi apa-apa. Apalagi kita tidak berbuat baik kepada orang tua, nggak akan jadi apa-apa. Itu hidupnya itu akan muspro, akan sia-sia. Jadi saya dulu pernah diberi nasihat sama orang tua. Udah, gak usah jadi orang pintar, jadi orang yang bermanfaat. Kan seperti itu. Nah, kalau saya mengkorelasikan dengan apa yang disampaikan Bu Gusnul, jelas satu, berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, foto niatnya. Nah, niatnya ditata dengan baik. Kemudian yang ketiga, pahami manajemen waktu, gitu ya. Waktunya ngerjakan, ngerjakan. Waktunya main game, main game. Waktunya istirahat. Kemudian ke kafe, ke kafe. Enjoy aja kan akhirnya. Jadi kita nggak merasa terjajah kan. Kemudian yang keempat tadi tetap selalu minta doa restu orang tua. Bu, mohon doanya karena hari ini saya mau bimbingan. Insya Allah semuanya akan lancar. Benar. Saya ujian aja ibu saya tuh dikit tidak selesai, tidak turun Pak. Ujian itu sebenarnya saya 1 jam cuma setengah jam. Saya langsung cerita, ibu saya cerita. Ya pokoknya setiap anaknya minta doa gini, ibu saya itu tidak pernah turun. Waktunya jam berapa? Jam 2, seandainya jam 8. Ibu saya itu tetap berpikir tuh jam 8 sampai anaknya selesai. Kira-kira 2 jam kemudian gitu. Selesai. Dan ternyata ada setengah jam. Luar biasa ini gitu ya. Dulu S1 saya juga seperti itu, minta doanya, "Ma, ini kayak gini, mau ujian kayak gini. Jam berapa, Mbak?" Jam sekian.
langsung bilangnya itu setelah saya cerita tadi gimana, soalnya saya itu tadi Berdetik dan lain-lain. ya ini berdoa saya ini nggak putus-putus sama Allah, nggak itulah apa ya, orang tua pun juga harus dilibatkan, nggak bisa. Betul, karena apa? Apalagi restu orang tua adalah menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita, apalagi kita sebagai umat muslim ya. Jadi ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Jadi kalau misalnya kita bermasalah dengan orang tua ini bahaya. Sehingga kalau memang bagi teman-teman atau mahasiswa di luar sana yang sedang menyusun skripsi dan ada kendala, ayo mulai sekarang satu, tata niatnya dengan baik, kemudian yang kedua pahami manajemen waktu dan lakukan, kemudian yang ketiga jangan lupa berdoa kepada Allah, dan yang keempat selalu meminta doa restu ke orang tua kita. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi dengan catatan satu lagi yang paling penting, yuk dikerjakan, jangan hanya minta restu tapi nggak pernah dikerjakan. Ini bahaya kan seperti itu gitu ya. Oke, saya kira sudah cukup Bu Kusnul ya. Panjang banget. Oke, terima kasih Bu Kusnul atas nasihat-nasihatnya, saran-saran serta petuah-petuah terkait dengan pengalaman mulai dari guru, kemudian dari mahasiswa yang lulus tepat waktu hingga pada akhirnya menjadi kepala sekolah idaman tentunya ya. Terima kasih, sukses terus Bu Kusnul untuk menjadi kepala sekolahnya. Mudah-mudahan sekolah SMP Muhammadiyah 3 ini semakin berjaya, siswanya semakin bagus, semakin banyak. Tentu yang tidak kalah penting ada kualitas juga tidak kalah keren, saya kira itu ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jika menarik atau ada komen apapun silakan dituangkan di kolom komen, dan jangan lupa di subscribe ya sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.